teman-teman administrator muda dan semua yang lagi nonton podcast pada kali ini. Kembali lagi di Pobluk, podcast masalah-masalah publik. Nah, kali ini tuh kita bakal membahas kasus yang cukup mengejutkan gitu ya, yaitu kasus korupsi yang melibatkan penyewaan aset di Stadion Maulana Yusuf di Kota Serang. Nah, aku Diva Naila sebagai moderator akan menemani kalian selama 15 menit ke depan. Nah, tentunya aku nih nggak sendirian, aku ditemani oleh dua narasumber yang keren banget nih. Oke, kita kenalan dulu mungkin ya sama narasumbernya. Ya, halo Diva dan Halo. halo semuanya. Hai. Kenalin, aku Alia Bella Sajuna dari jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Untirta. Senang bisa ada di sini dan semoga teman-teman bisa bermanfaat ya dengan podcast ini. Halo semua, halo Diva. Izin perkenalkan, nama saya Gabriela Kenya dari jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Untirta. Senang banget bisa hadir nih di podcast kali ini nih, karena kan kita akan membahas kasus yang benar-benar seru banget ya. Seru banget nih, penting banget. Semoga pendengar juga bisa mengambil manfaat dari kasus ini. Ya pasti dong. Oke, sebelumnya aku penasaran nih, gimana kabar kalian berdua? Lagi sibuk pada apa nih? Sibuk ngapain? Puji Tuhan sudah membaik ya, apalagi kemarin juga sempat dirawat. Kalau misalnya untuk kesibukan lagi ngejar tugas banget ya, kemarin kan gak sempat yang ngerjain tugas, jadi keteteran sih, apalagi mau UAS kan. Iya. Ya, kalau buat kesehatan sih lumayan ya, tapi musim hujan gini pasti sakit-sakit dikit lah ya. Tapi kalau buat kesibukan ya sama tugas gitu, ngerasain tugas karena deadline-nya juga ya deket-deket ini gitu. Yang pasti kita harus menjaga kesehatan ya, apalagi cuacanya tuh lagi sering hujan ya. Iya benar banget. Nah oke, sebelum kita mulai nih, kira-kira alasan kalian ngambil topik mengenai korupsi kasus kali ini tuh apa sih? Menurut saya korupsi itu adalah salah satu masalah terbesar yang sedang dihadapi masyarakat kita saat ini ya. Kasus seperti ini tuh perlu banget dibahas, sangat penting. Karena menunjukkan bagaimana kepercayaan publik terhadap pemerintah itu sering banget dikhianati. Kenapa saya memilih topik ini? Karena saya merasa bahwa kasus seperti ini tuh harus diangkat supaya masyarakatnya itu cepat sadar kalau sebenarnya mereka juga punya hak untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah. Ya benar banget ya Mas Gaby ya, setuju banget. Jadi alasannya itu karena korupsi ini tuh dampaknya itu besar banget gitu, bukan hanya kepada pemerintahan atau yang bersangkutan, tapi kayak ke masyarakatnya juga pasti kena gitu kan dampaknya. Nah ini juga korupsi ini tuh juga bikin kehilangan kepercayaan masyarakatnya kepada pemerintahan seperti kata Gaby tadi. Terus kalau kita tuh terus diem aja sama masalah korupsi ini tuh pasti masalah korupsi ini bakal dianggap biasa aja sama masyarakat gitu. Jadi dengan podcast ini tuh saya pengen gitu ya, orang-orang yang mendengar ini tahu kalau misalkan korupsi ini tuh masalah yang serius gitu ya. Terus kita semua tuh pasti punya peran gitu buat mencegah masalah ini gitu. Ya bener nih teman-teman, aku nih salah satu orang yang pas isu banget sama pemerintah, apalagi korupsi gini ya. Nah kira-kira menurut kalian nih kenapa kasus ini tuh masuk ke jadi masalah publik gitu? Ya, jadi kasus ini tuh bisa jadi masalah publik itu karena ada beberapa hal yang bikin masalah ini tuh jadi perhatian banyak orang gitu ya. Yang pertama tuh karena kerugian negaranya yang cukup besar, terus dampaknya itu ke publik itu sangat besar juga. Terus ini tuh bikin banyak pihak dari pemerintah sampai masyarakat itu jadi ketergantungan gitu. Terus kedua itu ada perbedaan pandangan gitu ya antara pemerintah dan orang-orang yang terlibat gitu. Misalnya kayak dalam kasus korupsi ini tuh kayak pemerintahan itu pengen menganggap masalah ini tuh besar banget gitu kan, sedangkan orang yang terlibat nih pasti menganggap masalah ini tuh sepele gitu ya, pasti benar gitu kan. Iya, jadi emang ini tuh jadi masalah publik yang perlu banget gitu kita perhatikan gitu. Iya benar. Gimana nih kalau menurut Gaby nih? Benar banget ya kata Ale ya, masyarakat aja punya persepsi yang berbeda-beda. Ada yang menganggap masalah korupsi ini sebagai masalah serius yang harus ditindak tegas, tapi ada juga sebagian masyarakat yang kurang memperhatikan atau bahkan memakluminya. Oleh karena itu pemerintah juga harus berusaha memperbaiki pengelolaan aset daerah supaya hal kayak gini itu tidak terulang lagi. Nah oke, berarti kalian nih benar-benar tertarik ya untuk membahas kasus korupsi pada hari ini gitu ya? Tertarik. Nah mari kita beri gambaran sedikit kepada pendengar tentang kasus yang sedang kita bahas. Nah pada tahun 2023 itu Kota Serang tuh ternyata digemparkan dengan kasus korupsi terkait penyewaan Stadion Maulana Yusuf. Pastinya kalian tahu ya Stadion Maulana Udah Yusuf sih. itu yang seharusnya tuh untuk kepentingan publik gitu, atau enggak kegiatan olahraga. Kadang juga aku di sana jajan juga. Iya.
malah disalahgunakan oleh pemerintah gitu ya, yang memiliki kuasa gitu. Nah, aku penasaran nih, Gaby dan Alia bisa jelasin nggak sih lebih lanjut gitu mengenai apa yang terjadi dalam kasus kali ini? Tentu saja Diva, Stadion Maulana Yusuf yang kita kenal ini kan merupakan salah satu aset publik yang memang seharusnya kan digunakan untuk kegiatan olahraga atau kepentingan masyarakat. Namun ternyata ada sejumlah pejabat Pemkot Serang yang terlibat dalam penyalahgunaan wewenang ini terkait atas penyewaan aset di stadion ini. Nah, proses penyewaan ini dilakukan tanpa transparansi yang jelas, di mana harga sewa yang dipatok itu tidak sesuai dengan standar dan adanya indikasi penggembulungan biaya sewa yang masuk ke dalam kantong pribadi beberapa oknum. Nah, dari berita yang terlampir juga ada dugaan bahwa beberapa transaksi penyewaan aset ini tuh tidak tercatat dengan baik dan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Alia gimana nih? Ya, jadi betul banget ya kata Gaby, ini kasus ini tuh berawalnya dari ketidaktransparan gitu dalam pengelolaan aset keuangan daerah gitu, aset daerah. Nah, ada pihak yang tidak bertanggung jawab gitu, yang memanfaatkan posisi mereka tuh untuk mengalihkan aset publik ini dengan cara yang sangat merugikan negara banget gitu kan. Jadi bahkan beberapa penyewa itu dilakukan tanpa melalui prosedur yang benar, dan bahkan ada yang tidak dilaporkan sama sekali kepada publik gitu. Ini tuh jelas merugikan masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari stadion ini kan buat mereka gunakan gitu. Nah, makanya perlu banget gitu ada pengawasan yang lebih ketat supaya kejadian ini tuh nggak ulang lagi gitu. Ay, parah banget sih, ini harusnya tidak terulang lagi sih kasus-kasus seperti ini. Jadi sepertinya ini tuh kayak bukan hanya masalah penyalahgunaan wewenang ya, tapi ini tuh sudah masuk ke dalam ranah korupsi gitu ya. Iya. Nah, pihak yang berwenang di sana tuh menggunakan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi. Sangat menyedihkan banget ya bahwa seperti Iya ini sih. tuh yang seharusnya tuh menjadi tempat yang simbol kebanggaan Kota Serang gitu ya, atau pelayanan kepada masyarakat gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang faktor penyebabnya, aku mau nanya nih ke Gaby dan Alia, menurut kalian apa sih yang menyebabkan kasus korupsi ini tuh terjadi gitu? Kalau untuk faktor sebenarnya ada banyak ya, beberapa faktor yang bisa mendukung terjadinya kasus seperti ini. Nah, salah satunya itu adalah lemahnya pengawasan dalam pengelolaan aset dan anggaran daerah. Ketika pengawasan itu tidak dilakukan dengan benar, maka pejabat yang tidak bertanggung jawab ini akan mudah memanfaatkan wewenang mereka untuk kepentingan pribadi. Terus di Serang juga banyak ya instansi yang tidak transparan dalam pengelolaan aset dan anggaran daerah ini gitu, yang harusnya tuh bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka pada masyarakat. Tapi sampai sekarang kan banyak ya informasi seputar penggunaan aset dan anggaran daerah tuh belum dapat diakses dengan Iya, mudah oleh benar-benar. masyarakat. Nah, hal itu yang bisa menimbulkan penyimpangan. Kalau menurut Alia gimana nih? Ya, jadi setuju ya sama yang Gaby katakan gitu ya. Selain masalah dari pengawasan ini, ada juga faktor budaya korupsi yang sudah mengakar gitu di Indonesia ini kan ya. Jadi kayak ketika seseorang itu memiliki posisi kekuasaan gitu ya, dalam posisi kekuasaan pasti mereka tuh tidak ada yang bisa mengawasi, merasanya tuh tidak ada yang bisa mengawasi mereka gitu ya. Jadi mereka tuh cenderung melakukan penyimpangan gitu. Terus dan sayangnya tuh hal ini tuh sering terjadi kan di beberapa di daerah Indonesia Iya. ya. Terus ketika masyarakatnya itu tidak aktif atau tidak tahu bagaimana cara mengawasi pemerintahan ini, nah celah korupsi itu pasti jadi lebih melebar gitu ya, jadi lebih terbuka lebar gitu ya. Nah, jadi ini tuh tentu saja sangat merugikan baik dari segi ekonominya, sosialnya, atau pula dari kayak kepercayaan masyarakatnya itu yang ya hilang gitu ya. Nah, iya sih benar sih, itu tuh udah menjadi masalah yang lumayan besar ya, kalau kita ngomongin sekedar satu kasus doang. Nah, sebuah sistem tuh yang tidak transparan dan kurangnya pengawasan menciptakan ruang yang besar untuk praktik korupsi gitu ya. Iya. Nah, aku juga penasaran nih, selain masalah internal di pemerintah Kota Serang, apakah ada faktor eksternal gitu yang berperan dalam kasus ini? Kalau untuk membahas faktor eksternal tuh bisa dilihat dari berbagai aspek ya Div ya. Mungkin salah satunya itu adalah minimnya pendidikan mengenai etika publik dan tanggung jawab pejabat pada masyarakat. Nah, ketika pejabat ini tidak dilatih untuk menghargai dan memanfaatkan aset daerah dengan benar, maka mereka itu akan terjerumus ke dalam perilaku yang merugikan. Selain itu, lemahnya peran masyarakat dalam proses pengawasan juga menjadi faktor eksternal yang dapat mendukung terjadinya kasus ini. Karena kan di Kota Serang tuh rata-rata ya masyarakatnya tuh pada fokus pada masalah sehari-hari mereka, gak memperhatikan bagaimana penggunaan aset dan anggaran daerah itu dipakai sama pemerintah. Berarti dari penjelasan kalian nih jelas banyak faktor yang mempengaruhi untuk terjadinya kasus korupsi gitu ya.
Iya, banyak Kira-kira banget. jumlah dana yang dikorupsi pada kasus kali ini tuh berapa gitu? Oh. Bisa nunjukin datanya? Kalau dari berita yang terlampir sih, kalau awalnya itu jumlah dana yang dikorupsi itu sebesar 483 juta sekian. Lalu mengalami kenaikan itu sejumlah 564 juta sekian. Ini dihitung dari bulan Juni 2023 sampai Agustus 2024. Wah, berarti lumayan banyak banget ya, Banyak itu banget sampai ya, ratusan ratusan juta. juta. Emang penyewaan aset stadion itu tuh seperti apa gitu? Penyalahgunaannya tuh gimana? Sampai sebanyak itu dana yang dikorupsi gitu oleh pemerintah. Ya, jadi gini deh Pak, penyewaan aset di stadionnya itu berupa 71 kios yang dibangun gitu di stadion ya. Bapak dengan 59 kios itu disewakan kepada pihak tiga, namun uangnya itu tidak disetorkan kepada negara gitu. Jadi apa ya, hal ini tuh menyebabkan jadi kayak kerugian negaranya itu pasti kan Iya, pasti itu ya, rugi perkiraan sih. yang tadi mencapai 564 juta. Padahal dalam surat perjanjian yang sudah ditandatangani oleh Bashar ini, sewa lahannya itu hanya sekitar 95,6 juta per tahunnya. Jadi uang yang harusnya masuk ke negara itu malah hilang gitu aja gitu. Waduh, berarti parah banget nih. Iya, Nah, parah. terus untuk pelaku yang korupsi ini yang tadi sampai ratusan juta nih ya, Iya. itu tuh ditindaklanjuti nggak sih? Iya, ditindaklanjuti ya. Kalau misalkan berdasar berita yang saya baca waktu itu di detik.com ya, pelaku korupsi penyewaan aset ini yang dua orang ini, yaitu Sernata dan BA ini telah ditangkap oleh polisi. Jadi Sernata ini ditangkap pada tanggal 30 Juli 2024, sedangkan BA ini ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2024. Jadi keduanya itu kini tuh ditahan di rutan kelas 2B di Serang. Nah, itu akan segera disidangkan di pengadilan Tipikor Serang gitu, Dipa. Emang sih harus banget ditindaklanjuti ya kalau Iya. korupsi gitu ya. Nah, Iya. lalu bagaimana langkah-langkah yang telah diambil pemerintah dan pihak berwenang gitu untuk menyelesaikan kasus ini? Karena kasus itu harus selesai Iya, gitu. betul. Jadi setelah kasus ini heboh gitu kan, KPK ini langsung turun tangan gitu ya untuk menyelidiki, Dipa. Jadi terus beberapa pejabat Pemkot Serang itu yang terlibat ini tuh juga udah ditetapkan kan sebagai tersangka. Nah, sementara itu Pemkot Serang juga itu mulai ambil tindakan buat benerin sistem pengelolaan aset daerah mereka. Terus setelah salah satunya itu dengan meningkatkan transparansi dan proses penyewaan aset publiknya, terus termasuk stadion ini kan. Nah, terus mereka itu udah mulai langkah-langkah perbaikan kayak menetapkan harga sewa yang lebih jelas dan bisa diakses oleh publik ya. Terus plusnya itu ngelakuin prosedur yang lebih ketat di setiap transaksi penyewaan. Jadi mereka tuh kepengen gitu semuanya itu jadi lebih transparan dan gak ada lagi kasus kayak gini gitu. Oke, Alia. Ada informasi lain nggak, Gavin? Selain itu, Pemkot Serang juga sudah mulai mengubah cara mereka mengelola anggaran dan aset daerah dengan melibatkan lebih banyak pihak independen dalam proses pengawasan. Mereka juga sedang merancang sistem pengelolaan yang lebih terbuka supaya masyarakat itu dapat mengakses informasi penggunaan aset dan anggaran tersebut dengan lebih mudah gitu. Tapi ini baru langkah awal saja ya, karena memang dibutuhkan konsistensi dalam menerapkan sistem yang transparan dan akuntabel untuk memastikan bahwa kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa depan. Jadi pastinya dari kasus ini tuh masih ada harapan positif ya. Nah, Ya. Pemkot Serang juga udah melakukan perubahan ya tadi ya. Ya udah. Tentu saja harapannya ini mungkin bisa menjadi contoh untuk pemerintah di daerah lain. Namun saya rasa ada hal yang perlu kita bahas lagi, gali lebih dalam gitu. Bagaimana masyarakat tuh bisa berperan aktif untuk mengawasi pengelolaan aset negara gitu dan membantu untuk mencegah terjadinya korupsi ini. Gaby dan Alia, mungkin menurut kalian apa yang bisa dilakukan pemerintah agar hal seperti ini tuh tidak terjadi gitu di kemudian hari gitu? Mungkin bisa masyarakat tuh harus lebih aktif dalam meminta transparansi kepada pemerintah, terutama dalam penggunaan aset dan anggaran daerah. Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong agar pemerintah daerah itu dapat membuka informasi seputar penggunaan aset dan anggaran daerah dengan lebih mudah. Terus selain itu juga masyarakat juga bisa melibatkan diri dalam proses pengawasan, seperti misalnya berpartisipasi dalam musyawarah desa atau mengikuti forum-forum publik yang membahas penggunaan anggaran. Ya, benar, kalau menurut saya salah satu caranya itu bisa biar korupsi ini nggak terulang lagi gitu ya. Jadi dengan memastikan bahwa proses pengelolaan asetnya itu
dilakukan secara terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan oleh yang terlibat gitu ya. Terus masyarakat juga harus berani gitu buat laporin gitu ya kalau nemuin ada penyimpangan atau yang penyalahgunaan wewenang gitu ya. Terus selain itu tuh penting banget juga buat ngajarin masyarakat terutama dari mereka dini gitu kalau misalkan integritas dan etika itu penting gitu ya. Dengan pendidikan yang tepat itu kita tuh bisa membentuk generasi yang lebih peduli sama pengelolaan sumber daya negara. Jadi semua orang itu bisa punya peran gitu buat mencegah hal yang kayak gini gitu biar nggak terjadi lagi gitu. Oh, berarti dari kasus ini kita belajar bahwa bukan hanya pemerintah yang harus bertanggung jawab gitu ya, Iya, benar. tapi kita tuh sebagai masyarakat gitu, itu ternyata mempunyai peran besar dalam menciptakan keuangan pemerintah yang transparan dan bersih gitu. Dengan partisipasi aktif dari masyarakat, kita bisa membuat pengelolaan aset publik menjadi lebih baik dan terhindar dari Korupsi. korupsi. Oke, mungkin terima kasih banyak ya Gaby dan Alaya karena sudah datang di podcast ini dan bahasannya itu sangat penting banget ya dan Iya. semoga itu bisa menjadi pembelajaran buat kita semua gitu ya bahwa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah serta mendorong para pejabat agar mereka tuh lebih berhati-hati dalam menjalankan amanah mereka gitu, artinya tuh mereka harus bertanggung jawab dengan baik gitu ya. Yep. Jangan lupa memberikan komentar dan membagikan podcast ini jika kalian merasa informasi yang disampaikan tuh bermanfaat. Oke, terima kasih Gaby dan Alia. Terima kasih juga Diva dan semuanya sudah mengikuti podcast kali ini dari awal hingga akhir. Iya. Semoga kita juga semakin sadar ya bahwa keadilan dan pemerintah yang bersih itu sangat penting banget. Terima kasih Diva, terima kasih semuanya. Dadah, sampai ketemu di episode Dadah, lain. sampai jumpa di